Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di acara kita TTD, Table Tennis Discussion. Bersama saya Ridwan Yusuf Ahmad dari Instrat Indonesia Study Institute. Saya saat ini juga ditemani oleh kawan saya, Bang Henry Baswado. Beliau juga analis senior politik di Instrat yang akan membersamai kita untuk diskusi sepanjang beberapa menit ke depan atau 1 jam? kurang ya. Kurang, semenit. 2 menit, 15 menit. Kawan-kawan semua, seperti kita juga ketahui, saat ini lagi banyak nih deklarasi, semua saling klaim bahwa calon presiden, calon wakil presiden, Nasdem ada 3, PDIP bilang hak veto Bu Mega, tiba-tiba ada lobby-lobby partai politik, Caimin ke sini, AHY ke sini, PKS ke sana, semua ke sana. Ini gimana nih ceritanya? Ya, jadi kalau gua melihatnya pola koalisi ini belum bakal jadi. Gimana tuh? Buktinya PKS ketemu Nasdem, terus Nasdem ketemu Demokrat ketemu PKS, nggak jadi banget. Nggak ada koalisi kayak koalisi yang terbentuk. Kan ada satu lagi tuh koalisi yang terbentuk tuh. Betul. Yang kuning, Betul. hijau, biru kan. Artinya koalisi sebelumnya KIB itu jauh lebih matang dan jadi koalisinya. Udah deklarasi. Walaupun Belum ada nama. belum ada calon presiden dan calon wapresnya. Betul. Sementara di yang satunya lagi, yang tadi alih-alih mau bentuk koalisi, tapi jadinya akhirnya cuma pertemuan biasa. Jadi ini cuma silaturahmi tanpa esensi. Betul. Kenapa? Karena sulit untuk menyatukan pandangan. Apa iya PKS mau calon presidennya yang diusung sama Nasdem? Atau sebaliknya? Demokrat apa mau jadi wakil presidennya yang diusung Nasdem? Kenapa? Karena survei terakhir yang ramai dirilis dari Bank Kompas itu menyatakan bahwa justru suara Demokrat lebih tinggi dibanding yang 2 ini. Nah, itu kan AHY juga ke Prabowo tuh minggu lalu saya lihat tuh. Iya. Buat kalau AHY ketemu Prabowo, angkanya so-so lah. Oke. Tapi kalau dia bergabung dengan Nasdem, logikanya dengan prediksi bahwa suara Demokrat jauh lebih tinggi Dibanding Nasdem pada simulasi untuk tahun 2024, harusnya dia yang punya hak jadi calon presiden. Demokrat nomor 1. Berarti AHY dong. Nah, kalau dengan peta elektabilitas survei yang kemarin, mestinya AHY harus bulat diusung oleh Demokrat sebagai calon presiden. Tapi Kang Hendel ngelihat kayak KIB kan kumpul gitu ya, ada pertemuan tuh di Jakarta kan, heboh kan, semua datang, Bapak Seno juga datang. Di Jawa Barat pun juga sama. Iya semua. Beberapa waktu lalu ada pertemuan Jawa Barat Partai Golkar kan, yang KIB juga diundang tuh, PAN dan P3 diundang. Nah Kang Hendel dan prospeknya gimana nih KIB? Kan badan ada, threshold minimum threshold yang terpenuhi. Tapi nama belum ada. Nah, saya melihatnya di KIB ini arahnya bakal konvensi internal KIB. Jadi nanti Golkar jagoannya siapa? Dan informasi yang kita dapat kan Golkar akan membuka banyak peluang. Nah, bukan Golkar udah pasti Erlangga Hartarto. Belum tentu. Oh belum tentu ya. Belum tentu. Karena akan diresmikan lewat konvensi. Model konvensi. Konvensi Golkar atau konvensi KIB? Konvensi KIB. Oke. Mungkin akan ada konvensi di partai-partainya masing-masing dulu, terus kemudian baru akan ada di. Tapi PAN juga sedang melakukan hal yang sama. Apa tuh namanya? Saya lupa namanya. Pokoknya intinya ada penjalinan. Udah penjalinan apa segala macam. Kenapa? Karena kan gini, idealnya antara pilek dan pilpres itu baik capres maupun cawapres dan suara partainya saling mendongkrak. Jangan sampai hanya salah satu partai saja yang terdongkrak dalam sebuah koalisi. Jadi harus sama-sama senang. Berakhir happy ending semua. Nah, terus kemudian ada lagi satu lagi sebenarnya yang bisa
apa namanya bikin koalisi itu PDIP. PDIP kan udah habis, KIB udah 3 Ya, partai. itu dia bisa ngajak PSI misalnya. Oh, itu sampai sih. Partai-partai yang baru mau masuk ya. Nah, itu kan bisa. Karena tiket udah aman. Ya. Tapi juga calon presidennya Ganjar, Puan. kan sementara ini ada Ganjar, Puan, Ganjar dan kemudian Puan. Ganjar ada polemiknya. Puan juga ada polemiknya. Nah, kita tunggu aja. Tapi paling enggak tiket udah jelas. Iya berapa persen ya PDIP itu? Udah di atas 20. Udah bisa mencalonkan. Jadi PDIP itu bisa sendiri. bisa sendiri. Hanya yang KIB, kemudian yang belum ada presidennya tapi ada koalisinya. Oke. Nasdem Nasdem koalisinya belum ada, calon presiden sudah ada, kayaknya sudah ada. kayaknya sudah ada. Kayaknya sudah ada. Tapi ya itu tadi ternyata peta Bisa berubah. Nah, kalau ngeliat PT ada KIB, ya kan? Kemudian ada Nasdem plus plus, anggap PKS dan Demokrat. Ya berarti Gerindra dengan PDIP dong. Masih ada PKB. Masih ada PKB. Gerindra dan PKB berdua bisa. Bisa. Jadi bisa 4 kelompok. Bisa Pak. Nah kalau Gerindra dan PKB maju misalnya, ini menarik lagi karena ada calon presiden, Caimin. ada calon presiden, Iya. ada Prabowo. Oh iya, Prabowo Prabowo. dengan PKB. Betul. Mungkin calon wakil presidennya idealnya Caimin. Kalau Gerindra PKB. Tapi bisa juga calon presidennya berganti atau calon wapresnya Berganti. Tapi koalisinya begini. Koalisinya begitu. Jadi ini ada kemungkinan konfigurasi 4 kelompok. Sementara ini. Tapi bisa aja tiba-tiba Jadi 3, jadi 2. Jadi 3 jadi 2. Bisa aja. Tahun 2014 ya, kalau nggak salah Demokrat bikin konvensi yang udah Iskan menang. Atau 2009? Itu 2000 berapa? 2014. Pernah kan? Yang Dahlan di Iskan. Medan. Yang Dahlan Iskan nomor 1. Di Medan ada. Nah, kita sama-sama ketahui setelah konvensi selesai. Yang menang Dahlan, yang dipilih jadi Betul, Dahlan presiden. 2014, karena SBY 2009. Yang dipilih presiden waktu Demokrat ke Prabowo kan. Prabowo. Nah ini bagaimana? Kalau sekarang Nasdem bikin konvensi. Demokrat juga, setahu saya malah Demokrat nggak ini ya. Intinya dia memilih calon presiden yang bukan hasil konvensinya. Enggak, maksud saya membandingkan konvensi Demokrat di 2014 Oke. dengan apa yang dilakukan Nasdem bulan lalu. Saya pikir berbeda. Hmm. Itu mekanisme internal Nasdem, terus kemudian memunculkan 3 nama. Anies Baswedan, Andika Perkasa, Ganjar Pranowo. Sementara PKS dan Demokrat kan punya Nama masing-masing. nama Yang tidak ada di 3 nama Ya, itu. bisa jadi tidak ada, bisa jadi juga ada irisan. Tapi kan Anies Baswedan juga dekat dengan PKS di bawah dari Pilkada Jakarta 2008. Harusnya dekat. 2017. Walaupun sebagian informasi yang saya terima ada keinginan juga bukan Anies Baswedan, tapi justru ketua majelis suronya. Dari internal. Iya. Yang Menteri Sosial itu, Salim Segaf. Salim Segaf Al-Jufri. Jadi kalau yang dipilih adalah ketua majelis suronya, ya itu juga akan jadi pertimbangan. Misalnya Bisa jadi. PKS mengusulkan ketua majelis suronya, Nasdem mengusulin Anies. Pertanyaannya adalah Demokrat mengusulin AHY. ada ketemu di 3 mana? nama. Nggak bisa calon wapresnya 2. Nggak bisa. Bakal ada kompromi di sini. Atau tidak jadi kesepakatan. Atau nggak ketemu. Kalau Nasdem plus 1 bisa nggak? Nasdem plus PKS atau Nasdem Nggak bisa, plus Demokrat? kurang. Enggak. Masih kurang. Jadi bakal mesti 3. Masih mesti 3. Jadi sebenarnya masih, saya bilang makanya masih akan sangat dinamis formasi ini. Oke. Begitu pun formasinya, pun orangnya. Tepet aja demikian. Per hari ini begitu. Oke. Jadi tapi pernah ada statement ya, kalau nggak salah beberapa hari lalu, salah satu pimpinan PDIP mengatakan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan 2 partai, betul ya? Ya, betul. Tersebut. Yang kebetulan 2 partai ini lagi mendekat atau sedang didekati oleh Nasdem. Jadi kemungkinan koalisi yang belum jadi ini bersama PDIP juga kecil. Sebenarnya sih Enggak juga. saya pikir sangat dinamis ya. PDI bisa ngomong begitu karena dia udah punya tiket. Oh, dia berasa di atas. Sebaliknya kalau partai yang lain nggak bisa ngomong Bisa. kayak begitu. Tapi Tapi kalau politik saya pikir sangat dinamis. kita pernah lihat ya di data kita ada Instat yang di tahun 2019. Waktu itu kita memetakan pilkada serentak ya, kalau nggak salah di 17 dan 18. Justru koalisi paling besar menang di Indonesia adalah PDIP dan PKS untuk di level daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, betul kan? Betul. Jadi chemistry di lapangan tuh ada sebetulnya. Harusnya ada.
Harusnya ada. Cuma ini kan untuk urusan presiden belum ada nih. Ya ini kan elit masalahnya. Ya betul. Ya ketika elit mengatur Indonesia, Betul. so far 4 ini. Tapi kan masih berapa tahun sampai pendaftaran kapan pasti pendaftaran deadline? Januari ya? Pendaftaran calon presiden Oktober 2023. Oktober November 2023. Berarti kan tinggal berapa bulan lagi? Setahun lagi ya? Setahun lagi. Konfigurasi masih bisa berubah. Konfigurasi masih bisa berubah dan kemudian orang-orangnya calon presiden, saya justru penasaran calon presiden yang nggak calon presiden atau calon wapres yang nggak pernah disebut oleh publik ini. oleh publik gitu. Kan kita Gerindra masih punya Sandiaga Uno, Betul. mantan calon wakil presiden Yang juga menaikkan suara Pak Iya, Prabowo di 2000. saya pikir kan dia masih potensial. Betul. Apalagi Prabowo ketika silaturahmi ke Nasdem sempat bilang, ketika ditanya oleh media, dia tanya apakah calon presiden Pak Prabowo, belum tentu saya. Bisa aja kan? Oh ada kalimat gitu? Belum tentu saya. Bisa kan ada putra putri terbaik yang lain. Bangsa ya. Bisa aja Sandi. Kenapa Sandi nggak muncul? Terus kemudian kita ingat ada mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantio beberapa waktu yang lalu sempat digadang-gadang sebagai calon presiden dan masih muncul. masih aktif berkegiatan. Kenapa enggak juga tiba-tiba ada Udah maju. Gatot Nurmantio yang maju? Entah Kalau jadi bicara- presiden atau Kalau karena gini, kalau bicara tapi Gatot Nurmantio belum punya partai. Lah, Anies juga nggak. belum punya partai. Andika Perkasa belum punya. Punya partai. Nah, terus kemudian Tohir juga belum punya. Erick Thohir belum punya partai. Terus kemudian Ridwan Kamil Juga belum punya. belum punya partai. Yang dulu didukung Nasdem, sekarang Nasdem nggak Sekarang didukung. Nasdem tidak mendukung ya, Untuk presiden. untuk calon presiden. Nah, menariknya orang-orang ini justru di survei yang bagus-bagus. Ya punya Di value. beberapa di antaranya Punya itu potensi. punya potensi untuk misalnya Ridwan Kamil di beberapa survei terakhir untuk posisi calon wakil presiden Masuk tinggi. termasuk tinggi, kalau nggak nomor 1 nomor 2. Ya betul. Nah, ini kan justru menarik nih. Siapapun nanti yang terpilih yang dinominasikan jadi calon presiden Pasti akan bisa melihat memilih itu. Opsi-opsi Opsi calon wakil presiden. Dan di calon wakil presiden ini yang tinggi 2 nama tadi, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil. Ya betul. Nah, saya pikir Mesti kita pertimbangkan. pasti ini jadi pertimbangan dong. Ya. Kan orang pengen menang, Bukan cuma pengen maju. bukan cuma pengen maju. Dan kemudian orang untuk menang strateginya adalah mengatur kombinasinya, Ya, yaitu ya. calon presiden dan calon konfigurasi presiden. partai politik Iya. juga. Jadi Nggak serta-merta ini si calon presiden paling tinggi tiba-tiba jadi menang, nggak gitu juga kan? Bisa. Jadi kalau saya melihatnya ini masih akan sangat dinamis, dan yang jadi catatan penting adalah orang ini selama ini memperkirakan bahwa vote getter dari calon kandidat presiden atau wakil presiden, terutama calon presiden, itu benar-benar penting. Ya. Padahal di sisi yang lain adalah yang fundamental itu adalah kemampuan kinerja partai Untuk bekerja untuk bekerja di lapangan. di lapangan, karena pemilu ini serentak Betul. Nanti ada bareng, Pileg milih apa? pilpres, milih presiden, dan milih anggota dewan. Nah, itu kenapa PDI jadi sangat mapan untuk bicara bahwa kita masih akan mematangkan siapa capresnya. Dan itu betul. Dapat kan Ya dia- sebagai partai pemenang dia lebih tenang dan hati-hati. partai pemenang di masa sebelumnya, Iya. partai incumbent calon Saat ini presiden dan punya potensi ya, menang besok. terus punya presiden, terus kemudian di simulasi akan datang juga Masih nomor paling 1, tinggi. 1-2 lah. Nah, ini menarik, kenapa? Karena justru PDI ingin memberikan pelajaran kepada publik bahwa PDI bisa dengan sangat tenang nanti akan merumuskan Tidak tergesa-gesa. tidak tergesa-gesa. Jadi cukup menarik ketika ada satu grup mendeklarasikan nama, Yes. PDIP justru tenang aja. Tenang aja. Kita akan bahas, tapi Dan kita dia malah justru fokus ke urusan internal, mengkonsolidasi konsolidasi. Karena kepala-kepala daerah dipanggil semua Betul. untuk pelatihan segala macam. Karena tadi bukan hanya person yang bisa jadi vote getter, tapi justru yang fundamental adalah Kerja-kerja partai partainya. politik. Oke, karena ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi pertama kita Oke. ini. Ada KIB, ada Nasdem plus. Sementara Ini konfigurasi saat ini ya.
Ini kalau kita syuting lagi 5 bulan ini bisa berubah nih, nggak ada masalah. Ada Gerindra PKB, Nah, dongengnya gitu kan, Iya. dan PDIP. Semuanya ini ada koneksi dengan Pak Jokowi. iya iya. Betul. Di KIB Iya, iya. itu menteri-menteri semua kan? Iya, iya. Pak Zulhas, Pak Pak Soeharto, Soeharto, Pak Erlangga Iya. menterinya. Di apa namanya Nasdem, Iya. ya Nasdem juga bagian dari Iya. koalisi kan. Demokrat PKS tidak. Iya. Tapi nama yang disebut pun adalah Pak Jokowi. Ya, Pak Anies pernah jadi menteri Pak Jokowi. Walaupun sekarang mungkin tampaknya agak beda. Ada Mas Ganjar yang juga satu partai. Ada Andika Panglima yang diangkat oleh Pak Jokowi kan ya. Kemudian apa lagi? Gerindra PKB. PKB punya menteri, Iya. Prabowo juga menteri. Iya. PDIP jelas. Jadi semua masih terhubung. Semua pasti terhubung. PKS yang enggak? Ya kan Nasdemnya ada tadi. Tapi nama yang dimunculkan oleh Nasdem semuanya punya koneksi Iya, iya. selain Pak Anies lah Iya, mungkin iya. saat ini. Gimana nih Pak Jokowi? Atau ini permainan Pak Jokowi? Wajar kalaupun saya pikir ini masih dinamis ya. Masih Belum dinamis. tentu bisa kita anggap ini adalah permainan Pak Jokowi membentuk beberapa koalisi ini. Tapi faktanya memang semua punya keterhubungan dengan Pak Jokowi. Empat katanya. Nah, tapi kan nanti masa depan ini tergantung sebenarnya kinerja partainya. Oke. Ujungnya begitu. Ujung-ujungnya Jadi jangan terkesima dengan nama-nama. informasi ini informasi hari ini lah. Dan sebenarnya tadi kan pasca kemarin rame-rame dua pekan kemarin tuh rame-rame soal formasi koalisi, tiba-tiba ada hasil survei yang bilang perolehan suaranya juga wow lah gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Kan akhirnya orang Membentuk. mikir sendiri. Tinggal sendiri. Opini terbentuk lah ya. Iya ya. Gitu. Ya, tadi saya bilang apa iya Demokrat mau Jadi nggak dapat apa-apa. nggak dapat Wapres. presiden. Atau cuma dapat atau nggak dapat apa-apa. apa iya? Masa sih mau begitu? Kan itu juga udah berubah. Betul. Betul kan? Betul. Koalisi Nasdem kalau Demokrat nggak jadi, ya nggak jadi. Yang Nasdem masih stand alone kan kunjungnya itu. Nggak jadi. Oke, Oke. Kang Henry, terima kasih buat pencerahannya untuk konfigurasi partai politik. Tapi ada beberapa hal yang tadi sempat jadi tanda penting buat kita, bahwa nama-nama itu penting, tapi jangan lupa kerja partai jauh lebih penting. Terima kasih kawan-kawan semua untuk sesi pertama kita, episode pertama kita di TTD, Table Tennis Discussion bersama Instat Indonesia Study Institute. Saya Yusuf bersama Kang Henry. Kita mohon pamit dan kita bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.